Assalamualaikum warga Kema. Pokari Podcast Keluarga Psikologi edisi Bember. Halo Pep, selamat datang di episode pertama yaitu Pokari, di mana kita itu merupakan host terbaru mungkin ya Teh ya. Betul. Nah, kita pasti kan asing gak sih sama muka-muka kita ini, karena kan masih baru nih di episode kali ini yang pertama dan periode baru. Boleh gak sih kalau kita perkenalkan dulu Kang? Betul sekali Teh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nasuki Kusmayadi, bisa dipanggil Ikal atau nggak Icul. Di sini saya sebagai PJ Pokari, dan di mana saya juga sebagai staf Medcominfo di kabinet terbaru yaitu Aditama Teh, periode 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Winedy Khairani, biasa dipanggil Win. Aku juga sebagai staf Medcominfo dan juga kebetulan di sini aku sebagai host Pokari bersama Icul. Betul sekali nih Teh. Nah di episode pertama ini Teh bakal yang spesial nih Teh, karena kan kita tuh sebagai kabinet terbaru nih Teh di BEM. Nah mungkin kalau boleh tahu Teh, siapa sih narasumber spesialnya itu Teh? Nah, kalian pasti penasaran kan siapa nih sekarang kita ngadainnya. Nah, kita sekarang akan mengundang dari BEM itu sendiri, karena kita akan berbincang santai dengan BEM, yaitu yang kita undang adalah top management, yaitu ada ketua, sekretaris umum, dan juga bendahara umum nih Kang. Nah betul banget nih Teh, sekarang kita udah kenalan kan tadi dari kitanya, dari hostnya. Mungkin Teh kita kenalkan untuk para top manajemen di BMF periode sekarang ini Teh. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan sapa nih ya bintang tamu kita sekarang. Halo Kang Teteh, apa kabarnya? Halo. Oke, sebelumnya kenalin, aku Muhammad Rini Bayu Haji selaku Ketua BMF Psikologi Unisba. Nah, aku biasanya dipanggil Mibay, dan fun fact aku tuh orangnya tuh nggak suka sama telat gitu. Nah, boleh lanjut ke sekretaris umum. Halo semuanya, perkenalkan aku Keisha Audra, sebagai sekretaris umum. Fun fact-nya aku orangnya perfeksionis dan menggemaskan. Menggemaskan sekali seperti dia. Halo, aku kenalin, aku nama lengkap aku Siti Nurmaidani Putri, tapi jangan panggil aku Siti ya, panggil aku Dian. Aku sebagai bendahara umum pada periode ini. Nah, fun fact-nya sih aku tuh FOMO-an gitu teman-teman. Kalau misalnya aku sekali suka sama satu kegiatan, aku bakal terus-terusan. Tapi kalau ada yang aku lakuin lagi, aku terus-terusan. Jadi musiman gitu orangnya ya. Nah, kita udah kenalan ya guys sama bintang tamu kita hari ini. Tapi kita kepo nggak sih, kita bakal bahas apa sih Kang? Mungkin yang pertama kita Teh agak serius dikit nih Teh. Oke, lanjut. Pembawaannya kayak buat Akang ketua BMF-nya nih Teh. Boleh dong Kang ceritain visi misinya Akang di BEM periode tahun ini tuh kayak apa? Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ingin bawa kemana nih BMF ini? Nah, yang pertama saya pengen membuat BMF ini menjadi satu organisasi yang memberikan solusi kepada mahasiswa, terutama pada fakultas psikologi, yang dimana ketika misalnya mahasiswa fakultas psikologi ini memiliki masalah di fakultasnya, itu bisa langsung datang ke BMF dan menyelesaikan masalah tersebut. Juga menjadi wadah untuk para mahasiswa untuk bisa mengembangkan skill-skill non-akademiknya, mulai dari skill kepemimpinan, skill minat bakat, dan yang lain sebagainya. Dan juga saya berharap kabinet ini atau periode kali ini tuh bisa berjalan dengan lancar, dengan landasan nilai-nilai Islam, seperti itu. Oke, berarti emang visi misinya tuh emang BEM sekali ya Kang ya. Jadi kayak memang seperti itu mungkin visi misi Akang tersendiri. Tapi kenapa sih Kang dinamain Aditama nih Kang? Mungkin ada arti tersendiri, ada makna yang membuat kayak ini beda dari yang sebelumnya gitu. Kayak apa sih Kang gitu, boleh tahu? Oke, kenapa saya pengen namanya ini kabinet ini adalah Aditama? Karena saya mencari nih nama-nama yang paling sesuai untuk apa yang saya inginkan, dan ternyata saya menemukan nama Aditama. Apa artinya? Nama Aditama ini adalah yang paling unggul atau sangat utama atau yang paling terbaik. Nah, maka dari itu saya berharap bahwa dengan nama kabinet Aditama ini periode kali ini tuh bisa menjadi periode yang paling unggul, paling terbaik,
di mata mahasiswa, di mata fakultas, dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wah, ternyata itu alasannya Kang. Keren banget. Betul. Semoga nama kabinetnya menjadi doa yang baik untuk kita periode ke depan. Amin, ya, amin. Kang. Amin. Oke. Mungkin selain perkenalan tadi nih Teh, kita juga kan kepo nih Teh. Mungkin Ya. dari program baru apa aja yang akan hadir di periode tahun ini gitu. Mungkin sebelumnya mau nanya ke siapa nih Teh sekarang? Kita ke Teteh Dian dulu. Dian. Oke. Program baru apa nih Teh yang misalkan Teteh rancang atau sekarang yang ada baru daripada periode sebelumnya nggak ada? Oke, mungkin sekalian nanti buat ngajak teman-teman yang nonton Pokari pertama ini ya gitu. Di departemen kita kan ada 7 departemen nih, masing-masing departemennya ada yang punya proker. Nah, contohnya misalnya kayak Sosmas itu nanti bakal ada proker baru. Nah, teman-teman nanti boleh ikutin, misalnya nanti apa kita spill sekarang apa nanti Oh, aja ya namanya ya. Itu kayaknya Tapi nanti itu aja ya. Nah, ya jadi jangan lupa di-follow juga ya teman-teman. Nah, kita spill departemen apa aja nih gitu yang ada proker barunya aja deh gitu kali ya Teh. Gak usah namanya nggak usah. Nah, ada juga dari Minbak juga nanti ada yang baru juga. Terus dari PDK ada ya. Oh ya PDK juga ada nanti ada namanya nanti deh kita lihat aja ya di selanjutnya. Kalau dari kayak ini kira-kira apa? Mungkin kalau dari aku sendiri semuanya udah disebutin ya sama Dian. Proker-proker yang lain tuh masih sama, mungkin dikemasnya tuh lebih menarik, lebih apa ya, lebih jauh berbeda dari tahun sebelumnya gitu sih Kang Teh. Kalau untuk proker-proker yang sekarang tentunya dari- banyak gebrakan baru ya Teh. Oh iya bener, ada gebrakan baru, pokoknya harus stay tune lihat IG BEM ataupun Oh. sosial media BEM. Stay tune, stay tune. Ulan cuek bang. Stay tune. Ulan cuek bang. Oke. Ya udah, bisa Nah, terus Teh. Bisa dilihat kan tadi guys, kayak banyak banget program-program baru yang bakal hadir dan juga dikemas dengan semenarik mungkin di periode BEM kali ini. Makanya kalian harus follow tuh IG, Twitter, terus YouTube, Spotify dan semuanya karena di situ tuh bakal ada banyak gitu informasi tentang BEM Psikologi ini, terutama kalian mahasiswa baru nih Fakultas Psikologi angkatan 2025. Betul banget nih Teh. Mungkin Teh sekarang kita pindah ke topik baru nggak sih Teh, yang dimana Yes. banyak nih mungkin mahasiswa baru yang ingin gabung organisasi terus kebingungan apalagi semester 1 kayak apa aku masuknya sekarang apa mau semester 2 ya sekarang. Mungkin dari Akang Tetehnya mungkin bisa dijelasin atau ada tips atau mulai aktifnya di organisasi itu di semester berapa bagusnya nih Teh atau Akangnya. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Untuk aktif berorganisasi mending dari awal aja. Karena apa? Karena dari awal itu teman-teman mencari pengalaman-pengalaman yang baru supaya nanti ke depannya bisa nih kita evaluasi semua pengalamannya. Dari misalnya nih contohnya ketika mengikuti organisasi kita mendapatkan pengalaman kepemimpinan. Nah, kita ke depannya mengevaluasi apakah pengalaman-pengalaman sebelumnya ini sudah cukup untuk mengembangkan diri kita atau masih belum. Nah, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari yang lain? Mungkin dari aku dulu aja ya. Dari aku tuh harus tahu dulu passion atau minat kita tuh kemana. Nah, misalkan di kepanitiaan atau organisasi, misalkan kalian tuh minatnya ke seni. Nah, di sini tuh ada juga UPM yang di bidang seni. Jadi semuanya tuh harus sesuai minat diri kita masing-masing. Karena kalau nggak sesuai sama minat kita tuh bakal apa ya? Malas untuk ngejalaninnya. Terus kita juga harus menyesuaikan sama kapasitas diri kita juga gitu sih Kang Teh. Mungkin dari Dian ada. Oke, kalau dari aku sendiri ya sebenarnya setuju tuh sama yang Teh Keisha bilang kalau teman-teman tuh ikutnya harus sesuai passion teman-teman gitu karena nantinya akan memudahkan teman-teman ketika menjalankan suatu kepanitiaan atau organisasi. Mungkin buat maba 25 nih yang masih baru gitu. Bahwa nanti teman-teman mau ikutan UPM juga kan ada 2 gitu ya, ada olahraga, ada seni juga. Nah, iya benar ada juga. Nah, kemudian nanti ada kepanitiaan. Nah, itu kepanitiaan itu
banyak banget ya, teman-teman bisa belajar tuh dari kepanitiaan yang nanti teman-teman ikutin, mau jadi dari divisi apapun gitu. Nantinya kan ketika udah ada pembekalan yang tadi pengalaman yang Kang Mibai bilang, bisa teman-teman lanjutkan di organisasi di semester 3 ataupun semester 4 nanti kayak gitu. Jadi teman-teman juga nantinya bakal banyak pengalaman lah gitu yang teman-teman ikutin, karena apalagi baru masuk perkuliahan gitu, tentunya harus banyak-banyakin pengalaman dan juga relasi gitu, baik itu nanti dari teman-teman angkatan ataupun dari kakak tingkat kalian sendiri kayak gitu sih. Wah, tuh guys, sangat amat helpful ya buat mahasiswa baru, pasti kayak oh iya juga ya, pasti kayak gitu. Tapi Teh, Kang, kan katanya BEM itu sangat padat nih kuliah dan juga berorganisasi. Ada nggak sih kayak tips-tips buat manage waktu atau enggak kayak memanage emosi kita biar nggak kayak burnout kayak gitu, Kang? Buat Akang dan Tetehnya, silakan. Mau dari siapa dulu nih? Boleh dari aku dulu. Oke. Oke, kalau untuk time management sendiri, biasanya aku tuh bikin spreadsheet atau Notion gitu. Aku harus ngapain aja dalam seminggu ini, aku udah tertata banget. Jadi aku nggak bakal bingung lagi harus ngapain. Nah, semisal untuk manage emosi, biasanya aku tuh kalau lagi burnout banget, aku tuh bakal off dulu dari semuanya. Aku bakal me time dulu. Karena kalau kita menjalanin hal yang bikin kita burn out terus menerus, itu tuh bakal bikin kita kayak pusing sendiri, terus nggak bisa buat ngejalanin tugas-tugasnya dengan bener. Jadi teman-teman harus juga ada me time. Jangan lupa untuk mementingkan diri kita sendiri gitu, teman-teman. Ya, mungkin selanjutnya kalau dari aku ya, kalau untuk time management itu aku sebenarnya kurang lebih sama kayak Teh Keisha, cuman kalau Teh Keisha pakai spreadsheet gitu, kalau aku ya udah gitu di catatan notes HP aja gitu. Kalau dalam seminggu kan kita udah tahu nih jadwal kuliah kita itu apa aja, juga job desk aku di BEM itu juga sebagai apa gitu. Jadi yang utamain prioritas aku dulu gitu. Jadi jangan utamain apa yang menurut teman-teman itu gak penting. Jadi apapun yang penting itu didahulukan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk ketika lagi burnout gitu ya, lagi pusing gitu ketika organisasi sama akademik. Nah, kalau ada dua sih, kalau yang Teh Keisha bilang me time, aku juga sama me time, tapi kadang juga nyari waktu main sama teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya me time, aku kadang pengen ngerjain itu terus-terusan gitu, tapi kalau misalnya sama teman-teman kan bisa bercanda atau gak cerita-cerita kayak gitu. Jadi bener banget harus pentingin diri sendiri gitu. Jadi kan nanti ngaruh juga sama tugas-tugas, mau itu di akademik, di organisasi kayak gitu. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau dari aku sendiri untuk time management itu betul apa yang dikatakan oleh Teh Keisha dan Teh Dian, itu dengan cara mementingkan apa yang menjadi prioritas kita, dan juga dilihat nih deadline-nya yang mana yang paling dekat, mana yang paling lama. Nah, kita harus paham juga tugas itu berat atau enggak. Nah, dari sana kita bisa menganalisis untuk kerjaan yang mana dulu nih. Nah, seperti itu. Kalau untuk cara bagaimana kita kalau lagi burn out gitu ya, biar meregulasi emosinya, kalau dari aku sih betul ya, melakukan apa yang kita suka atau melakukan hobi yang kita miliki gitu. Contohnya kalau misalnya kita suka melukis, ya udah kita ekspresikan emosi kita pada saat melukis gitu. Kalau kita suka main game, ya mungkin cowok-cowok ya suka main game, itu ekspresikan emosi kita pada saat main game seperti itu. Jadi emosi kita itu bisa tersalurkan dengan lebih baik, seperti itu dari saya. Bener banget nih Teh Kang, bener-bener kayak bisa ngeregulasi emosinya, lalu bahkan ini life hack banget, life hacknya itu bener-bener relatable banget nih. Bener-bener anak BEM tuh ternyata tidak hanya mementingkan rapat, tidak hanya mementingkan tugas-tugas, dan ternyata emang Balance aja gitu ya. Betul, setuju. Jadi bener-bener berguna banget nih buat teman-teman maba, apalagi sangat bisa dimanfaatkan gitu. Oke, karena tadi tuh udah serius-serius ya guys, kita kayaknya move deh ke yang lebih santai gitu ya Kang Teh. Boleh. Karena kita tuh bakal bahas tentang mitos atau fakta soal BEM itu sendiri nih Kang. Kita bakal bilang pertanyaannya, nanti akan Tetehnya jawabnya secara bareng-bareng ya. Oke, siap. Siap ya nih Kang. Mitos atau fakta?
jadi anak BEM itu otomatis nilai kuliahnya turun? 1, 2, 3. Mitos. Mitos katanya. Kayak kita akan kasih tahu dulu ya nih. Kenapa sih alasannya? Kenapa mitos dari Teh Dian mungkin? Oke, boleh. Oke, kalau dari aku sendiri, sepengalaman aku aja nih ya. Karena kan nih jujur aja, aku kan satu periode sebelumnya udah di BEM. Jadi sekarang ini lanjut periode kedua. Alhamdulillahnya nilai-nilai aku aman aja. Jadi menurut aku balik lagi kepada pribadinya masing-masing sih. Kayak gimana memanage antara akademik dan juga organisasi. Tapi mungkin kalau misalnya ya akademik lagi pusing, tapi organisasinya jangan ditinggalin. Begitupun sebaliknya. Jadi tadi benar kata Teh Windy ya, harus balance kayak gitu. Mungkin Yang selanjutnya lanjut Kang. Oke, kalau dari aku tentu mitos. Karena apa? Karena dari pengalaman aku dari tahun kemarin itu nilai aku tuh ya bisa dibilang kurang baik lah. Nah, pada saat ini itu alhamdulillahnya itu melonjak naik gitu. Nah, itu Iya. malah Keren. terlihat bahwa mitos kan hal Iya. tersebut itu tidak benar gitu. Betul. Dengan cara seperti apa sih? Dengan cara kita bisa mengikuti organisasi, kita sharing sama kakak tingkat kita gitu, kita sharing sama rekan-rekan kita, bagaimana sih cara meningkatkan akademik, bagaimana caranya misalnya kita bertahan nih di fakultas ini, seperti itu kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri tadi mitos ya, karena pengalaman aku juga, aku periode sebelumnya juga itu memang nilainya naik, alhamdulillahnya. Karena dari aku sendiri tertantang gitu, aku harus imbang antara akademik dan organisasinya gitu, teman-teman semuanya. Oke, nah nggak ada alasan ya guys masuk organisasi itu langsung turun nilainya tuh nggak ada. Karena itu juga balik lagi ke pribadi masing-masing gitu gimana cara manajemennya. Bahkan lebih menantang kata TK itu. Jadi kalau misalkan kalian nih kayak maba-maba gitu ya kayak pengen masuk BEM atau masuk kayak UPM seperti itu boleh banget, tapi emang harus dilihat dulu ya ke diri sendiri apakah menyanggupi atau tidak. Kayak balik lagi ke topik yang sebelumnya. Oke. Supaya apa? Balik lagi gimana kita bisa memanage waktunya. Betul. Utamain mana yang prioritas, mana yang jadi kedua gitu loh, Ya. kebutuhannya gitu apa gitu. Betul, Kak. Oke, mungkin Lanjut. Kang, kita lanjut nggak sih ke pertanyaan yang selanjutnya? Mungkin untuk masuk BEM bisa memperluas relasi nggak sih? Kayak itu tuh mitos atau fakta nih Kang? 1, 2, 3. Fakta. Fakta teman-teman. Kayak kita dengerin ya alasannya kenapa buat dari Teh Keisha. Oke, Oke, fakta ya, karena nanti kita tuh bakal banyak bersosialisasi, bertemu dengan ormawa dari fakultas lain, dari universitas lain, banyak ngobrol juga gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau nantinya gak bakal banyak relasi di sini, karena di sini banyak banget bakal teman-teman tuh dapat teman-teman baru pun bukan dari ormawa tapi dari dosen ataupun dari alumni teman-teman juga bakal banyak banget berteman di sini gitu. oke. Kalau dari aku betul ya apa yang dikatakan oleh Keisha tadi, bahwasannya kita ini bakal memperluas jaringan sosial kita dari mana, dari fakultas lain, organisasi fakultas lain, organisasi dari universitas lain gitu ya, yang dimana mereka juga pun sama gitu, menjalin apa namanya, memperluas jaringan sosial mereka gitu. Nah di situ juga kita bisa saling bekerja sama untuk misalnya meningkatkan proker-proker kita agar misalnya jadi lebih baik lagi dan semacamnya seperti itu. Oke, kalau dari aku terakhir mungkin benar sama banget, nggak hanya di internal gitu, nggak dari cutting, juga teman-teman seangkatan, mau itu dari fakultas, tapi juga fakultas lain yang ada di Unisba juga tentunya bisa keluar ke univ-univ lain gitu ya, apalagi udah di BEM nih, kita bakal kerjasama misalnya sama univ lain gitu, ataupun nanti di proker-proker kan suka ada nih yang namanya collab-collab gitu dengan pihak-pihak eksternal, itu kita bakal dilatih nih untuk ngobrol sama pihak eksternal itu seperti apa kerjasamanya. Nah itu bakal nambah relasi kita gitu ke depannya, dan itu bener banget sepengalaman aku di periode sebelumnya gitu, aku kayak gitu relasi aku jadi lebih luas gitu, dan itu kita bisa sharing gitu sama orang-orang yang eksternal itu seperti apa gitu, juga internal jangan cutting-cutting, apalagi di BEM ya, nanti teman-teman juga bakal dirangkul gitu ya, kita bakal bareng-bareng gitu, apalagi nanti di kepanitiaan gitu. Wah, ternyata guys itu sangat berbenefit positif ya. Kayak masuk BEM dapat relasi banyak gitu.
Dan juga bukan di internal doang, tapi di eksternal juga. Bahkan bisa deket sama dosen, sama kakak tingkat, sama alumni mungkin yang sudah keluar dari Fakultas Psikologi. Privilege masuk organisasi gitu ya. Betul, betul sekali. banget tuh. Kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir nih Kang Tete. Pertanyaannya adalah, emang iya anak BEM itu ekstrovert semua? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos, mitos, mitos. Mitos. Kenapa mitos Kenapa sih, Teh? mitos ya? Padahal kan kelihatannya kan gitu ya, orang-orang melihat dan menilai kalau anak organisasi itu pasti ekstrovert gitu. Kenapa Betul. tuh, kita boleh nggak sih spill alasannya, Kang? Kang Bibay dulu deh, soalnya Kang tadi Bibay dia nggak dulu. ngejawab, Sekarang malah yang diam. terakhir. Kang Bibay Aku dulu. aku jawab fakta tadi, Nah, kenapa tuh tapi Kang? Kenapa kurang harus gitu? jelas gitu. Kenapa fakta? alasannya, Kang? Suka selalu ada. Oke, kenapa fakta? Karena ya pengalaman aku pribadi ya, aku gak introvert gitu. Aku justru kayak ngajak ngobrol sana sini lah. Karena saya juga di organisasi ini memerlukan pengalaman-pengalaman orang lain juga untuk bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Kalau dari aku seperti itu. Makanya kenapa fakta? Oke, dari Teh. Oke, Dian. boleh. Oke, tadi aku sebut mitos ya karena menurut aku gitu, memang ada aja gitu sebenarnya yang introvert, cuman it's okay gitu kalau misalnya memang dia nggak bisa memaksakan untuk ekstrovert gitu, jadi gak apa-apa kok gitu, kayak balik lagi sama misalnya ada di divisi apa atau di departemen apa gitu, ada aja gitu beberapa di tugas di departemen atau di divisi yang emang gak mengharuskan ekstrovert, entah itu di belakang kerjanya seperti administrasi gitu kan, itu sebenarnya tidak memerlukan begitu yang ekstrovert gitu, kecuali kayak misalnya anak-anak medcom nih gitu yang kayaknya harus ekstrovert banget gitu ya kalau buat konten gitu ya, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri tadi mitos ya, karena banyak nih teman-teman di BEM periode lalu maupun sekarang yang introvert, teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian introvert terus mau masuk BEM, gak apa-apa. Nanti teman-teman yang mungkin ekstrovert itu bakal ngerangkul teman-teman semuanya. Jadi di BEM ini bakal merangkul. Dan faktanya lagi anak medcom itu banyak yang introvert. Waduh, gimana kan kalau itu kan? Gimana ya? Tapi fun fact-nya iya. Fun fact-nya iya. Dan yang extrovert kalau nggak salah cuma 3 orang dari 7. Jadi Oke, mantap. mantap. Oke. Nah, jadi kesimpulannya mungkin ya. Jadi jangan takut nih ya buat teman-teman. Mungkin buat para maba nanti ada keinginan nanti mau Betul. masuk BEM itu gak harus jago ngomong juga ternyata. Yang penting apa, mau berusaha, ingin Betul. upgrade diri, kayak belajar bareng gitu. Ini Betul, tuh Kak. salah satu wadah di mana organisasi buat belajar nih Teh tentunya. Betul banget. Jadi warga psikologi jangan takut ya sama mitos-mitos tentang BEM itu, karena ya kalau kita belum jalani kan kita belum tahu nih gimana faktanya, dan juga kita kan punya kakak-kakak tingkat yang udah punya pengalaman lebih dari kita gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Teh Kang, biar makin lengkap, boleh dong masing-masing dari Akang Tetehnya di-share apa sih harapannya buat satu periode ke depan yang ingin dicapai gitu di kabinet tahun ini. Mungkin harapannya sesuai dengan apa yang aku tanam gitu ya di periode kali ini, yaitu aditama yang paling unggul. Saya berharap kabinet ini bisa menjadi unggul di mata mahasiswa, di mata fakultas, dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin tidak hanya unggul dalam kabinetnya, tapi dari masing-masing anggota BEM-nya gitu ya, tetap unggul dan juga bisa semuanya itu bisa mengembangkan dirinya masing-masing gitu. Tentunya kan dengan masuk BEM pasti ada alasannya, misalnya pengen ada relasinya lebih luas ataupun ingin mengembangkan diri gitu, apa yang gak diajarkan di akademik gitu kan di organisasi ada. Nah, semoga harapannya gitu teman-teman BEM juga saya sendiri gitu bisa lebih mengembangkan diri lagi gitu di periode yang sekarang kayak gitu. Mungkin kalau dari aku harapannya semoga apa yang teman-teman BEM sekarang lakukan itu bisa berdampak positif gitu untuk rekan-rekannya sendiri, terus untuk warga Kema tentunya, dan mungkin
untuk proker-proker yang keluar kayak Sosmas itu bisa berdampak juga untuk masyarakatnya juga, dan semoga proker-prokernya juga berjalan dengan lancar gitu teman-teman semuanya. Amin, amin, amin. Baik ya sih teh. Doa-doanya baik-baik Baik-baik banget ya untuk kedepannya. Semoga itu tercapai dan terijabah oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Gak kerasa gak sih kayak Kayaknya udah di pengunjung kayak udahan lagi Oh. ini tuh. Aduh. ya semoga aja ngasih teh dari obrolan ini tuh bener-bener dari warga kemahnya mungkin buat kita sendiri juga ada manfaatnya dan lebih kenal lagi buat periode ini gitu di BMF ini. Nah, tadi kita kan sepanjang kita podcast ini kita udah membahas banyak topik ya kan, dimulai dari life hack anak BEM yang tadi, terus juga nama kabinet, kenapa sih dikasih nama kabinet Aditama, terus juga visi misi dan lain-lain, apalagi dengan mitos dan faktanya itu. Dan sekarang nggak kerasa ya udah selesai gitu podcastnya kali ini. Padahal masih pengen mengumpas lebih lanjut sebenarnya teh. Tapi kan ada episode selanjutnya Kang. Betul, kalau gitu. makanya harus apa? Stay tune. Betul. Kita harus kalian harus kayak mantengin nih IG, terus juga X, Twitter, terus juga Spotify, Hmm. terus YouTube dan lain-lain, IG terutama ya, karena di situ tuh banyak banget informasi tentang BMF psikologi ya Betul Kang. banget nih teh. Jadi buat kalian jangan lupa terus pantengin atau nggak follow IG-nya BMF psikologi, terus X, lalu Instagramnya. Tadi disebut IG, bikin sama aja. Terus Sama YouTube jangan lupa di subscribe, lalu Spotify juga diikuti ya kayak gitu. Iya Ya? diikuti. Oh, Karena kita tuh bukan cuman sama BEM-nya aja loh guys. Nanti kita bakal ada segmen-segmen tertentu. jangan di-spill dulu teh. Banyak tuh, nggak boleh di-spill dulu. Makanya kalian tuh harus follow dulu dan Subscribe. subscribe. Dan juga jangan lupa kalian share kepada teman-teman kalian yang mungkin itu bakal membantu gitu Betul. buat kalian semua. Betul banget nih. Mungkin dari kita cukup sekian dan mohon maaf Teteh Akang kalau misalkan ada salah-salah kata maupun perilaku. Terima kasih juga Kang Teteh udah Menyempatkan menyempatkan waktunya. waktunya untuk podcast perdana ini. Pertama kali nih Kang Teteh masuk ke podcast ini nih. Dan buat kita juga nggak sih pertama Iya, kali. bener, pertama kali gitu. Jadi kayak debut nih pertama kali gitu. Betul. Mungkin Kita akhiri dengan Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, sekian saja dari kita. Semoga kita akan ketemu lagi. Dadah. jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.